nanti soal persatuan, kerukunan segala macam mungkin menjadi puncak dari kesadaran kita pada siang dan sore hari ini. Ini memang problem kita sedunia, tidak hanya se-Indonesia, tidak hanya di villa saja, di mana-mana memang seneng banget kita itu bertengkar satu sama lain. Benci, terus curiga, terus ngerasani, apalagi ada Facebook, ada Twitter itu kita boleh bandem apa wae tanpa tanggung jawab. Nah, makanya pertemuan seperti ini kan kita membayar, karena kalau kita ketemu gini kan sorot matanya saling lihat, namanya muwajah. Kalau di sini kita kan mau tidak mau harus bertanggung jawab. Kita nggak boleh ngomong seenaknya, kita tidak bisa melempar apapun seenaknya, kita saling bertanggung jawab. Dengan kemudahan internet selama ini kita punya peluang untuk tidak bertanggung jawab setinggi-tingginya, kan begitu. Nah, mudah-mudahan pertemuan seperti ini oleh Allah dijadikan alat untuk mengobati hati kita semuanya, agar supaya berada di dalam kerukunan. Wong kita sama-sama perantau di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Kalau kuncinya begini Pak, untuk soal persatuan dulu ya sebelum kita minta untuk yang fundraising. Kan orang itu cuman beberapa macam Pak. Satu, orang yang belum punya ingin punya, terus kerja keras dari katakanlah dari belum kaya menjadi kaya. Jadi ada satu kategori pertama orang kaya, yang orang kategori kedua orang yang belum pinter berusaha jadi pinter dengan sekolah, dengan kuliah dan segala macam. Jadi kategori kedua adalah pinter. Kategori ketiga adalah orang yang tidak punya jabatan, tidak punya amanat, mencari amanat terus punya jabatan. Jadi kategori ketiga adalah orang berkuasa. Kategori keempat adalah orang kuat, entah karena silat, entah karena kebatinan, entah karena pinter nyantet, entah segala macam, pokoknya dia orang kuat, entah preman, entah apa. Jadi nomor 4 kuat. Nomor 5 adalah orang yang berusaha menjadi baik, dari belum baik menjadi baik. Ini perjuangan seumur hidup, kita ingin menjadi orang baik. Tuh. Jadi sekali lagi, saat kaya, pinter, kuat, kuasa, baik, kira-kira gitu ya. Di zaman dahulu yang tertinggi adalah orang baik. Jadi umpamanya ya, Islam datang ke Indonesia itu ketika abad 8 itu nggak diterima, karena yang datang itu bukan, yang membawa Islam waktu itu bukan Brahmana, bukan syekh, bukan ulama, tapi para pedagang. Tidak mengatakan pedagang itu jelek, enggak, tapi orang tidak mantep. Tapi ketika abad 12-13 yang membawa Islam itu adalah kaum Brahmana, yaitu para masyayikh, para maula. Itu dalam waktu beberapa bulan seluruh Pulau Jawa masuk Islam, karena percaya kepada orang baik. Jadi kalau dulu urut-urutannya baik, pinter, kuasa, kuat, kaya. Orang kaya paling bawah. Bahkan di Mojopahit ada kementerian yang namanya Kementerian Kaum Sudra dan Pendatang Asing. Itu ada menteri urusannya. Yang disebut kaum sudra itu bukan orang yang rendah derajatnya Pak Gufur. Yang disebut kaum sudra adalah orang yang konsentrasinya itu harta benda. Nah, kalau Brahmana konsentrasinya itu ketuhanan, gitu. Nah, saya tanya sama bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sekarang yang paling tinggi apa di masyarakat kita? Pinter apa baik apa? Yang paling tinggi power, bener? Benar, political power. Nah, beliau berpendapat kuasa, orang kuasa. Terus ada yang berpendapat kaya. Yang kira-kira yang benar yang mana nih Bu? Kalau di masyarakat umum, inginnya itu apa? Sekarang kalau Anda sudah berhasil anakmu jadi bupati tapi terus tetap nganggo kijang elek, kan tetap direndahkan orang kan. Jadi nggak jadi bupati nggak masalah, asal kaya, kan begitu. Jadi sekarang nomor 1 orang kaya Bu di masyarakat, dan ini sangat menyedihkan sebenarnya. Nah, ini saya tidak akan urai panjang lebar. Saya kira di sini kita belajar yang lain. Kita tidak terlalu Indonesia di sini. Di Indonesia memang agak gila soal itu. Nah, saya ingin katakan satu hal dalam urusan persatuan ini.
Kalau ada orang miskin menjadi kaya, kemudian dengan kayanya itu dia menjadi jauh dengan teman-teman yang lain, menjadi tidak bersatu, itu berarti ada yang salah dengan kekayaannya dan dirinya, kan gitu. Kalau ada orang yang dulunya lemah sekarang kuat, terus karena dia kuat lantas dia tidak akrab lagi sama lainnya, tidak kompak lagi, berarti ada yang salah dengan kekuatannya, kan kira-kira gitu Bu ya. Terus apa lagi lainnya? Kalau ada orang kaya, orang yang pinter, udah waktu dia masih mau masuk kuliah deket sama semua teman-teman, begitu dia sudah lulus S1, lulus S2 udah mulai cuek sama yang lain-lain. Berarti ada yang salah dengan sekolahannya, ada yang salah dengan ilmunya, kan gitu. Nah, yang paling bahaya adalah kalau orang sudah baik dalam arti sudah sholat rajin, ngaji, yasinan, ada yang sholawatan, ada yang studi Islam modern, pokoknya sudah pinter dan sudah alim, tetapi jauh dari yang lain-lain, bahkan membenci yang lain-lain, mengkafirkan yang lain-lain, membid'ah-bid'ahkan, memusyrik-musyrikan yang lain, berarti ada yang nggak benar dengan alimnya itu. Jadi kuncinya menurut saya sederhana Bu Ustaz. Apa saja dalam hidup ini yang membuat persaudaraan kita renggang itu pasti jelek. Misalnya saya sholat rajin, karena saking rajinnya saya nggak sempat silaturahmi, itu berarti sholat saya jelek. Itu aja. Itu Bu. Apa saja yang membuat persaudaraan kita renggang itu jelek. Di Indonesia Pak Wawur, saya tiap hari ngurusin orang bertengkar, terutama karena aliran-aliran agama yang bermacam-macam. Yang satu marah karena weweh, yang satu marah karena ininya kurang naik, yang satu Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, kan ada 4 mazhab Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Yang benar yang mana? Itu tiap hari saya ngurusin di Indonesia, keliling kemana-mana. Akhirnya saya bikin istilah. Kalau yang orang Sunda mana Bu? Bu, orang di Sunda kalau ayam berkokok apa bunyinya? Kongkorongo. Kalau di Madura, Mas Junedi, di Jun, Madura dobel itu. Kalau di Madura kukurunu. Kalau di Jawa kukuruyuk. Sekarang pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyuk, kukurunu apa kokorono? Yang benar yang mana? Yang benar adalah ayamnya. Orang Sunda, orang Madura, orang Jawa menafsirkan bunyi itu dan outputnya berbeda-beda, dan jangan menyalahkan satu sama lain karena tesmu memang berbeda, kualitas mulutnya juga berbeda-beda. Jadi yang penting ayam itu yang kita akui dia berkokok, jangan lantas tafsir kita terhadap kokok ayam itu menjadikan kita membenci yang lain-lain, gitu kira-kira. Kalau mau kita pakai dusun-dusun aja. Ketela itu dipakai Bu di sing gawe bayek mah Bu. Bu, telo itu digawe apa ae? Gedhuk, apalagi? Samiler. Kolak, gedhuk, kolak, samiler tidak ada yang paham, Jombang tok sing paham iki. Gedhuk, kolak, kerepek 3. Mau LDII, mau NU, Muhammadiyah, mau PKS, mau MTA, mau Ahmadiyah, Syiah, sakarepmu itu cuman kerepek sama gedhuk sama kolak. Tapi semuanya adalah ketela. Nah, agamanya ini yang telanya apa yang gedhuknya? Ketelanya. Kenapa sekarang gedhuk jadi agama? Kenapa gedhuk jadi agama? Terus yang tidak gedhuk dimarah-marahin, tidak boleh masuk masjid. Terus ada masjid dikuasai oleh takmir gedhuk, masjid lain dikuasai oleh takmir kolak, kan begitu sekarang? Betul enggak? Padahal sama-sama tela. Jadi saya mohon di Philadelphia ini masjid kita adalah masjid ketela. Kan gitu. Gedhuk boleh masuk? Boleh. Krepek boleh, gendelut boleh, samiler boleh. Asal
toleransi satu sama lain. Kalau yang terawihnya 23 sementara imamnya 11, ya sudah kamu lurusin sendiri sampai 20 kan gitu, dan seterusnya ya Bu ya. Oke, ini sekedar contoh aja bahwa Pak Gofur, apapun saja Anda sebagai pemerintah, apapun saja, mau orang mau sholat rajin, mau apa saja lah yang hebat-hebat, mau yang baik, yang pinter, yang kalau membuat persaudaraan renggang itu tidak benar. Apa saja, apa parpol, apa pemilu, apa pilkada, apa lah, orang sholat lebih rajin, yang satu selawatan, satu ndak. Pokoknya kalau bikin persaudaraan renggang itu pasti jelek. Itu rumus saya begitu. Cari ayatnya, tak cariin banyak sekali. Ya, kuncinya itu toh. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada masalah itu di Philadelphia ini, insya Allah ya. Dan tidak usah rebut-rebutan, tidak usah ada masjid telo, ada masjid apa? Nek mbok sisa naik, jangan Al-Falah tapi masjid Kukuruyuk yang sana, masjid Kukurunu yang sana, masjid yang Sunda Kongkorongo. Coba kan, bagi orang Jawa kan aneh, wong ayam kok kokorongo itu loh kan, itu kan. Madura lebih parah lagi, Kukurunu, mana ada ayam bisa ngomong N itu loh. Ya tapi itu kan subjektif Mas. So yang penting ayamnya sama, bunyinya sama gitu loh Bapak sekalian. Oke, ini sekedar untuk persatuan. Nah sekarang sebelum saya berikan kepada Pak Adit lagi untuk masuk ke fundraising, setelah itu kita terusin lagi dengan Pak Novia dan kita bisa tanya jawab kalau waktunya masih ada, kita sampai jam 6 nanti.